Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali kita diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Ta'ala untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita. Kemudian setelah berkabar salam, tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian-kajian ilmu qawaid atau ilmu nahwu, yang pada kesempatan ini kita akan membahas masalah isim nakirah dan isim ma'rifah dalam kitab Kawakibud Duriyah. Babun nakirati wal ma'rifah, isim nakirah dan isim ma'rifah. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk informasi awal, isim nakirah ini isim yang umum. Belum jelas tunjukannya, belum bisa kita menentukan identitas resminya karena umum. Sedangkan ma'rifah, isim yang sudah jelas tunjukannya. Artinya isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah diketahui tujuannya dan maksudnya apa. Sedangkan nakirah itu masih dalam kondisi samar-samar atau masih umum. Nah, itu untuk awalnya. Saudara-saudaraku, al-ismu darbani ahaduhuma an-nakiratu. Isim itu terbagi dua. Isim terbagi dua. Salah satunya adalah nakirah yang kita katakan tadi, umum. Isim nakirah itu umum, belum jelas, belum bisa dipahami dengan baik, butuh kita penjelasan yang lebih sempurna. Nah, kemudian apa definisi isim nakirah itu? Wahia al-aslu. Isim nakirah itu adalah asal ataupun dasar. Jadi dua isim tadi, ada nakirah, ada ma'rifah, yang asalnya itu adalah nakirah. Jadi isim ma'rifah pun nanti asalnya nakirah, umum kepada khusus, umum kepada yang sudah diketahui maksud dan tujuannya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sudah berada, semoga selalu bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa definisinya? Wahia kullu ismin sa'iin fi jinsihi la yahtahsu bihi wahidun duna akhar. Itu setiap isim yang umum dalam jenisnya, la yahtahsu bihi wahid, dan belum dikhususkan dengan salah satunya yang lain. Artinya dia belum penghususannya, dia masih dalam bentuk umum. Pemahamannya belum bisa kita pahami, tujuannya apa, madlulnya kemana, kita masih dalam kondisi ragu, belum paham apa yang dimaksud dengan itu. Nah, maka untuk menjelaskan
atau untuk memahamkan kepada kita, nah nanti maka ada namanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Sekarang kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh apa yang dimaksud dengan umum tadi, ya. Yang dimaksud dengan umum itu adalah pemahaman seperti karojulin, karojulin wa farasin wa kitabin. Rajulun arti laki-laki. Ini kan umum. Laki-laki yang mana yang dimaksud? Laki-laki yang mana yang dituju ini? Madulnya belum jelas. Laki-laki di sini kah? Yang di kampung ini kah? Atau yang di negeri ini kah? Atau yang di semana? Karena di situ kalimatnya rajulun, semua laki-laki itu masuk. Semua yang nama laki-laki itu masuk di situ karena lapasnya rajulun umum. Tapi kemana tujuannya, saudara sekalian? Kemana arahnya itu? Nah, ini yang diragukan. Maka nakirah itu isim yang umum, syai'in, isim yang umum fi jinsihi, dalam jenisnya. Jadi belum ada penjelasan atau keterangan yang jelas tentang isim nakirah ini. Kemudian wal faras wa kitabin, kitab. Kitab itu banyak macamnya. Sekarang maksudnya kitab mana begitu loh. Kitab kan ada kitab fikih, ada kitab hadis, ada kitab tauhid, ada kitab akidah, ada kitab akhlak, banyak macam-macam kitab. Ada Al-Quran, banyak macam kitab. Jadi yang dimaksud yang mana? Nah, karena ini masih umum, pemahamannya masih umum, maka belum bisa kita ketahui mana yang dimaksud dengan kitab ini, kitab yang mana yang dimaksud. Sama seperti rajulun tadi juga. Nah, laki-laki itu banyak, saudara sekalian. Banyak sekali. Jadi yang mana yang kita tuju itu belum paham kita, tidak tahu. Nah, itu maknanya adalah syai'in fi jinsihi, umum dalam jenisnya. Jenis laki-laki masih umum, belum ada satupun penjelasan di situ siapa yang maksud. Nah, sama juga kitab tadi. Wal kitab, kitab juga sama juga pemahaman masih umum. Tidak tahu kemana tujuannya, siapa yang dimaksud, masih umum. Nah, artinya kitab yang dimaksud itu juga masih belum jelas madlulnya, tunjukannya. Maka kami menimbulkan pertanyaan, kitab apa sih dimaksud? Tujuannya buku apa sih? Apa mana bukunya? Nah, kan umum itu, saudara sekalian. Maka untuk menjelaskan itulah nanti ada namanya ma'rifah. Jadi isim nakirah ini asal daripada ma'rifah itu. Nanti ada syarat untuk memarifahkan isim. Wa taqribuha ila al-fahmi ay yuqalu an-nakira kullu ma salaha dukhulul alif. Dan untuk mendekatkan pemahaman atau mengambil suatu pemahaman, ayyuqalu an-nakira, dikatakan nakira setiap sesuatu yang pantas yang masuk atasnya alif lam atasnya. Jadi kalau sudah masuk nakira itu, kalau sudah masuk alif lam atasnya itu, maka dia sudah bisa dipahami nanti tujuannya yang mana. Jadi alif lam itu salah satu nanti untuk memakrifahkan isim nakira. Jadi dikatakan di sini adalah untuk memahami, mendapatkan suatu paham bahwa ayyuqalu, dikatakan bahwa isim nakira itu adalah kullu ma saluha dukhulul alif, itu sesuatu yang pantas masuk atasnya alif dan lam. Seperti rajulun, karajulin, wa imra'atin, wa saubin, karajulun, karajulin masuk alif lam menjadi ar-rajulu. Ar-rajulu, saudara sekalian. Jadi tadi rajulun masih nakirah umum, masuk alif lam. Ar-rajulu sudah berbeda pemahamannya, sudah beda maksudnya. Dari nakirah sudah menjadi ma'rifah, dari nakirah sudah menjadi isim ma'rifah dengan adanya alif lam itu saja. Kemudian imra'atun, perempuan. Ini banyak perempuan. Banyak perempuan. Tapi perempuan mana yang dimaksud di sini? Perempuan mana yang kita paham di sini adalah perempuan inikah, perempuan sinikah, atau di kampungan dari mana? Akan umum itu. Tapi apabila sudah masuk ke alif lam di situ, maka jelas tujuannya sudah jelas. Perempuan yang sini umpamanya, perempuan yang di kota ini, yang di kampung ini umpamanya, dengan alif lam itu. Jadi makanya kalau apa tadi? Mar'atun, imra'atun menjadi al-mar'atu. Al-mar'atu, alif lam yang masuk di awalnya inilah yang menjadikan dia menjadi isim ma'rifah.
Tadi sudah jelas isimnya mana, tujuannya perempuan mana, atau laki-laki mana tadi, atau kitab yang mana. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu waqa'a mawqi' ma yasluhu dukhul alif. Wa kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhul alif. Dan setiap isim yang menduduki tempat sesuatu yang pantas atasnya masuk alif lam. Atasnya seperti zi. Zi itu bermakna sahib. Bermakna sahib. As-sahibu. Atau zu bermakna sahib. Maknanya yang mempunyai. As-sahibu. Nah, inilah saudara sekalian, secara umum pemahaman isim nakirah itu adalah isim yang umum dan belum ada kekhususannya. Jadi tadi isim terbagi dua, nakirah dan ma'rifah. Maka isim nakirah itu adalah isim yang umum dan belum ada penjelasan khususnya, saudara sekalian. Para pendengar, para pemirsa, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Wadarbus tsani. Wadarbus tsani dan pembahagian yang kedua atau macam yang kedua adalah al-ma'rifah. Inilah yang maksud dengan ma'rifah. Ma'rifah. Isim ma'rifah. Ma'rifah ini adalah isim yang sudah diketahui. Wa huwa ma wudi'a liyasta'milu fi wahidin bi'ainihi. Itu isim yang sudah tempatkan dalam pemakaiannya dan sudah jelas. Salah satu sudah jelas. Sudah paham tujuannya. Sudah mengerti kita maksudnya. Kemana tujuannya, kemana madrulnya, kemana perginya, dan siapa yang maksud, kita sudah paham. Nah, itu namanya isim ma'rifah. Maka tadi katakan isim terbagi dua, nakiro dan ma'rifah. Asalnya nakiro. Dari nakiro menjadi ma'rifah. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita pahami lagi ma'rifah. Wahiyya sittatu anwa'. Nah, di isim ma'rifah itu ada 6. Di isim ma'rifah itu ada 6 macam. Ada 6 perkara atau 6 macam isim ma'rifah itu. Wahiyya sittatu anwa'in. Kemudian yang pertama apa? Yang pertama ada al-mudmaru. Isim mudmar atau isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah. Kenapa? Sudah diketahui. Dhamir kita bahas dulu kata ganti. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti yang pertama itu ana nahnu. Kata ganti yang kedua itu siapa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kata ganti yang ketiga apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang kita kenal dulu adanya ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Mutakallim kata ganti pertama. Mukhatab, mukhatabah orang kedua. Ghaib, ghaibah orang ketiga. Nah itu. Dan jumlah dhamir itu berapa? Jumlahnya ada 14 atau 12. Ada membilang 12 karena memang ada dua yang sama di situ. Ada huma yang sama dengan antuma yang sama. Jadi kalau dua itu kita keluarkan, maka jumlah isim dhamir itu adalah 12. Tapi kalau kita masukkan nanti dalam ranjinya itu, maka jumlahnya 14. Karena dalam hafalan yang 14 itu huma, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 jumlahnya. Nah, jadi isim dhamir ini adalah isim yang sudah ma'rifah, sudah diketahui siapa maksudnya. Sudah ketahui siapa orangnya di situ. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil contoh ya isim dhamir itu. Kita ambil contohnya umpamanya huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Dia seorang Muhammad. Huwa itu isim dhamir. Isim dhamir dan dia sudah jelas kemana tujuannya, kemana maksudnya. Huwa Muhammadun. Atau lagi yang lain Nasartu Zaidan. Tu pada nasartu itu dhamir apa berharkat dia sebagai fa'il. Itu dhamirnya ana di situ.
saya telah menolong akan si Zaid. Nasartu. Saya telah menolong akan si Zaid. Nasartu Zaidan. Apa contoh lain lagi? Banyak. Contoh lain lagi. Umpamanya hiya Fatimatu. Hiya Fatimah. Hiya seorang Fatimah seorang muannas atau perempuan, maka hiya domir juga harus muannas, harus mutabaqah, munasabah, tidak boleh berbeda. Walaupun nanti maknanya dia juga, tapi dalam aturan bahasa Arabnya itu harus dia sama. Harus mutabaqah namanya atau munasabah. Hiya muannas, Fatimah muannas. Ini baru cocok. Tapi kalau kita pakai huwa Fatimatu, ini nggak cocok, nggak sesuai. Dalam kaidah bahasa Arab ini bertentangan. Kenapa? Huwa adalah bentuk muzakkar untuk laki-laki, sedangkan Fatimah jelas seorang perempuan. Ini salah dalam kaidah bahasa Arab, salah susun kalimatnya. Walaupun maknanya dia juga. Dia Fatimah. Kalau huwa Fatimah sama, dia Fatimah juga. Walaupun laki-laki huwa itu, tapi kan dia juga. Tapi nanti penggunaan dalam bahasa Arab, ini bahasa Arabnya adalah salah. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh ya, saudara sekalian. Contoh isim dhamir, yang mana isim dhamir itulah kata ganti. Kata ganti yang pertama, orang kedua, dan ketiga. Nanti ada pembahasan khusus masalah isim dhamir nanti dalam bab setelah ini, insya Allah ada pembahasan khusus nanti tersendiri ini masalah isim dhamir nanti. Nanti bisa kita kembangkan lebih luas lagi, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu ikuti terus YouTube kita ini, ikuti terus perkembangan setiap kajian-kajian kita ini supaya nyambung, saudara sekalian, dengan ilmu qawaid yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku dirahmati Allah. Yang kedua adalah setelah isim dhamir, yang kedua adalah isim alam. Isim alam, summal alam. Yang kedua adalah isim alam. Apa isim alam itu? Isim alam itu ya ini seperti umpamanya manusia ya, kita atau hewan, atau nama kota, itu isim-isim alam yang artinya apa? Itu sudah jelas, sudah paham orang di situ. Atau nama orang, itu contoh isim alam. Yang intinya orang nggak ragu lagi. Itu isim alam. Seperti nama daerah yang sudah dipahami oleh orang, nama kampung yang sudah dikenal oleh orang, atau nama seseorang. Itu adalah isim alam. Ini mudah menentukan, saudara sekalian. Kenapa mudah? Karena isim alam ini adalah bentuk yang sudah baku tadi. Apa? Kota, kampung, nama orang. Itu adalah isim alam, tergolong kepada isim alam. Setiap nama orang, setiap nama kota, itulah isim alam. Atau nama kampung, nama desa, kecamatan. Itu adalah isim alam. Dan itu sudah tidak diragukan lagi, kan orang semuanya. Contoh kita ambil Pekanbaru. Orang kenal Pekanbaru, tidak perlu ragu lagi. Di mana Pekanbaru itu? Di Riau. Kapar, Bengkinang, Air Tiris, orang sudah paham. Di mana Bengkinang itu? Di Kampar. Kampar itu di Riau. Artinya apa? Penjelasan sudah jelas. Parit Baru, di mana Parit Baru itu? Di Tambang, Kecamatan Tambang. Teratak Padang, di mana Teratak Padang itu? Sendayan, Senteban, Kampar Utara. Orang tidak ragu lagi, sudah paham di mana daerah itu. Makanya nama kampung, nama daerah, nama kota adalah isim alam, dan itu sudah paham. Saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah. Summal isarah. Kemudian isim isarah. Yang kedua tadi isim alam, yang ketiga adalah isim isarah. Apa isim isarah itu? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, isim isyarah ini ada untuk ba'id dan ada untuk qarib. Ada madrulnya untuk dekat dan ada untuk jauh. Ada untuk dekat dan ada untuk jauh. Nah, ada yang untuk dekat tuh contohnya adalah haza, hazihi. Itu untuk dekat. Ini, tunjukkannya dekat. Jadi kalau dekat barang itu sama kita pakai haza, haza zahrah. Ini bunga. Atau haza qalamun, dekat sama saya. Ini pena yang dekat-dekat itu. Itu pakai kalimat adalah menggunakan kalimat
isyarah yang qarib atau yang dekat. Hazihi zahrah. Ini bunga. Nah, tapi kalau jauh umpamanya, jauh dari kita pakai kalimat yang ba'id, yang jauh. Nah, jadi qarib itu dekat, ba'id jauh. Apa kalimat yang untuk jauh itu? Isim isyarahnya zalika, tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Zalika, tilka. Nah, itu adalah contoh isim isyarah yang madlulnya untuk yang jauh. Nah, maka semua isim isyarah itu saudara sekalian, maka dia adalah termasuk isim ma'rifah. Sudah dikenal, tak ragu lagi. Ini, itu, nah itu. Haza, hazihi untuk muzakkar, zalika, tilka sama untuk zalika muzakkar, tilka untuk muannas. Tujuannya maknanya untuk ba'id yang jauh, tunjukkannya, isyaratnya untuk yang jauh. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah isim isyarah, apa lagi? Nah, isim summal mausul, kemudian isim mausul, kemudian isim mausul. Apa isim mausul itu? Isim yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain lagi. Isim yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain lagi. Nah, jadi nanti kalau isim mausul nanti ada pembahasan tersendiri juga, saudara sekalian. Nanti akan lebih lebih gamblang, lebih terperinci nanti akan dibahas di pembagian isim mausul itu. Nah, di sana nanti akan dijelaskan nanti apa-apa saja isim mausul itu. Dan seperti apa undang-undangnya atau qawaidnya isim mausul itu seperti apa. Karena untuk sekedar untuk pemahaman saja, isim mausul itu adalah isim yang menghendaki silat dan aid. Silat yang menghubungkan, aid domir yang kembali. Nanti ada pembagian pembagian masa isim mausul itu. Tapi sekedar contoh, isim mausul itu adalah allazi, allazina, allati, allati. Nah, itu sebagai contoh saja isim mausul itu. Maka dalam matan atau dalam suatu kalimat atau dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina itu isim mausul. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allazi adalah isim mausul. Atau contoh lain, allati tattali'u 'alal afidah, allati tattali'u 'alal afidah. Nah, itu juga isim allati, isim mausul juga. Nah, jadi masuk dia isim mausul itu dalam awal kalimat nanti ada nanti nama silat dan ada nanti namanya aid, dan itu ada pembahasan tersendiri masalah isim mausul itu. Ada pembahasan terkhusus masalah itu. Sekarang kita cuma membaca isim ma'rifah aja. Sana. Kan tadi katakan isim ma'rifah terbagi kepada 6. Nah, salah satunya adalah isim mausul. Nanti isim mausul itu ada nanti khas, ada mustarak nanti saudara sekalian. Maka tadi saya katakan, ikuti terus channel kita ini, YouTube kita ini, ikuti terus setiap perkembangan kajian-kajian kita. Insya Allah akan nyambung dan ada faedah dan berkahnya setiap kita mengikuti. Karena ini merupakan suatu kajian-kajian ilmiah tentang ilmu qawaid untuk mempelajari, membaca kitab-kitab turas atau kitab gundul atau kitab kuning. Dan kitab inilah yang biasa dibaca atau dipelajari oleh saudara-saudara kita yang berada di pondok-pondok pesantren, baik yang berada di Provinsi Riau atau yang berada di Indonesia atau di mana saja, biasanya seperti itu karena membaca kitab-kitab turas ini saudara sekalian. Kemudian setelah isim mausul, apa lagi? Setelah isim mausul itu adalah yang keenam itu isim yang diidhafakan kepada salah satu yang di atas. Isim yang dimudhafkan kepada salah satu yang di atas. Wa huwa ma'udhifa ilaihi, yang diidhafakan kepada salah satu. Mana salah satu itu? Yang di atas tadi. Di atas tadi ada isim alam, ada isim isyarah, ada isim mausul. Di atas kita bahas tadi ada isim dhamir. Jadi yang dima'rifakan ke atas, yang diidhafakan di atas. Idhafah itu apa?
Idhafah adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir tadi adalah isim yang diidhafahkan kepada salah satu yang di atas tadi. Nah, inilah isim ma'rifah yang madlulnya sudah jelas, yang tunjukannya sudah jelas. Yang tadi lawannya nakirah, nakirah itu masih umum, ma'rifah ini madlulnya sudah jelas. Itu aja mungkin saudara sekalian. Terima kasih. Semoga insya Allah ada berkahnya untuk kita sama-sama. Wabil khusus untuk kami sebagai penyaji. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.